Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang penuh berkah untuk menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang 5 dosa besar yang harus segera dihindari. Dosa besar adalah perbuatan yang bisa merusak hati, akidah, dan kehidupan sosial kita jika tidak disadari. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengenali dosa-dosa besar ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hati kita sudah sadar untuk menjauhi mereka? Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam, lengkap dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, agar kita bisa lebih waspada, introspeksi, dan meningkatkan kualitas iman. Jadi tetap di sini, simak baik-baik, catat, dan mari belajar bersama-sama, agar kita bisa memperbaiki diri, menjaga hati dan meraih ridha Allah. Jangan lupa, jika bermanfaat, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kita terus belajar ilmu yang bermanfaat setiap saat. Pentingnya mengenal dosa besar. Dalam ajaran Islam, memahami dosa-dosa besar atau al-kabair merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjaga kualitas iman dan hubungan seorang hamba dengan Allah. Dosa besar berbeda dengan dosa kecil, al-sagair, karena ancaman dan dampaknya jauh lebih serius. Dosa besar dapat merusak hati, akal, dan kehidupan sosial seorang muslim, bahkan dapat menghalangi seorang hamba untuk merasakan keberkahan dan rahmat Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Hindarilah dosa besar, karena dosa besar menghancurkan manusia, sedangkan dosa kecil dapat diampuni oleh Allah jika dilakukan dengan tulus bertaubat." Dari hadis ini, jelas bahwa dosa besar membawa konsekuensi yang jauh lebih berat dibandingkan dosa kecil, sehingga setiap muslim wajib mengenali dan menjauhinya dengan penuh kesadaran. Al-Quran sendiri menekankan pentingnya menjauhi dosa besar dalam berbagai ayat. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 120. Allah berfirman, "Janganlah kamu mendekati dosa-dosa besar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya mereka yang melakukan dosa-dosa besar akan mendapat balasan yang berat." Ayat ini menegaskan bahwa dosa besar tidak hanya berimplikasi pada hubungan seorang hamba dengan Allah, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial karena banyak dosa besar yang merugikan orang lain, seperti mencuri, membunuh, atau menzalimi sesama. Dengan memahami hal ini, seorang muslim akan memiliki kesadaran bahwa menjaga diri dari dosa besar adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Selain itu, makrifat atau pengenalan hati terhadap Allah juga menekankan pentingnya menjauhi dosa besar. Dalam perspektif makrifat, dosa besar tidak hanya melanggar hukum Allah, tetapi juga menodai hati yang seharusnya bersih dan penuh dengan cahaya keimanan. Hati yang terjerumus dalam dosa besar akan mengalami kekosongan spiritual, rasa takut, dan kebingungan, karena jauh dari petunjuk Allah. Sebaliknya, menjauhi dosa besar dan memperbanyak amal syalih akan menumbuhkan ketenangan batin, kedekatan dengan Allah, dan kemampuan untuk menolak godaan setan. Kesadaran akan dosa besar juga mendorong seorang muslim untuk melakukan introspeksi diri dan bertaubat secara sungguh-sungguh. Taubat yang benar bukan sekadar mengucapkan kata-kata penyesalan, tetapi meliputi pengakuan dosa, rasa penyesalan yang mendalam, meninggalkan perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Setiap hamba tergantung amalannya. Hindarilah dosa besar agar hatimu tetap bersih dan dekat kepada Allah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa menjauhi dosa besar adalah fondasi dari kehidupan spiritual yang sehat dan ibadah yang diterima. Pendekatan praktis untuk mengenal dosa besar dapat dilakukan melalui pembelajaran Al-Quran, hadis, dan nasihat para ulama. Dengan memahami jenis-jenis dosa besar serta akibatnya, seorang muslim dapat lebih waspada terhadap godaan setan dan tekanan lingkungan yang mendorong kepada kemaksiatan. Selain itu, pendidikan dan penguatan iman melalui zikir, salat, dan amal syaleh juga sangat membantu menjaga hati dari perbuatan dosa besar. Dengan pemahaman yang mendalam, setiap muslim dapat menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan menjauhi dosa besar adalah bentuk cinta kepada Allah
dan sesama manusia. Kesimpulannya, mengenal dosa besar adalah kewajiban setiap Muslim agar hidupnya selalu berada dalam bimbingan Allah. Hati tetap bersih dan hubungan dengan sesama manusia tetap harmonis. Pemahaman ini bukan sekadar teori, tetapi panggilan untuk introspeksi, perubahan, dan peningkatan kualitas iman. Dengan fondasi ini, seorang Muslim akan lebih siap untuk membahas 5 dosa besar yang harus segera dihindari, yang akan menjadi fokus bab-bab berikutnya. Syirik, menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam karena secara langsung menyalahi prinsip tauhid, yaitu pengakuan atas keesaan Allah. Tauhid adalah fondasi utama iman seorang Muslim. Tanpa tauhid, seluruh amal ibadah menjadi sia-sia. Syirik berarti mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang dalam rububiyah, ketuhanan, uluhiyah, pengesaan dalam ibadah, atau asma wa sifatnya, nama dan sifat Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku adalah syirik kecil, yaitu riya." Ini menunjukkan bahwa syirik tidak selalu tampak jelas, tetapi bahkan bentuk halus pun berdampak besar pada keimanan seseorang. Syirik dapat berupa menyembah selain Allah, percaya pada kekuatan lain yang setara dengannya, atau menaruh harapan mutlak pada selain Allah. Al-Quran menegaskan beratnya dosa syirik dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar dan hanya bisa diampuni jika seseorang bertaubat sebelum meninggal dunia. Bentuk syirik sangat beragam, mulai dari menyembah berhala secara nyata hingga menyandarkan kekuatan atau keberuntungan pada makhluk selain Allah. Syirik merusak inti iman, menutup pintu rahmat, dan menghancurkan hubungan seorang hamba dengan pencipta. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, 7 dosa yang membinasakan, diantaranya syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa syirik bukan hanya urusan akidah, tetapi juga memengaruhi akhlak dan perilaku seorang Muslim. Dari perspektif makrifat, syirik merupakan dosa yang menutup hati dari cahaya keimanan dan mencegah seseorang untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Makrifat menekankan pentingnya mengenal Allah dengan seutuhnya, memahami bahwa hanya Dia yang layak disembah, ditaati dan dicintai secara mutlak. Orang yang melakukan syirik akan mengalami kekosongan spiritual karena hatinya menaruh pengharapan, cinta, atau ketakutan kepada sesuatu yang bukan Allah. Kesadaran ini mendorong seorang Muslim untuk membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan, baik secara lahir maupun batin. Syirik juga berdampak sosial dan psikologis. Orang yang menyekutukan Allah cenderung mengandalkan makhluk atau benda selainnya dalam mengambil keputusan hidup, yang menyebabkan kesalahan, kekecewaan, dan kebingungan. Misalnya, bergantung pada perdukunan, jimat, atau ramalan dalam urusan hidup sehari-hari, termasuk bentuk syirik yang merusak logika dan iman. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Barang siapa yang menaruh kepercayaannya kepada selain Allah, maka ia telah mengingkari keesaannya." Hal ini menunjukkan bahwa tauhid bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga sikap hidup dan ketergantungan hati. Untuk menjauhi syirik, seorang Muslim wajib memperkuat iman melalui zikir, salat, membaca Al-Quran, dan memahami sifat-sifat Allah. Pendidikan akidah sejak dini sangat penting agar hati tidak terjerumus dalam kesesatan. Refleksi ma'rifat mengajarkan bahwa keimanan yang tulus hanya tercapai ketika hati bersih dari syirik, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan menempatkan ibadah semata-mata untuknya. Syirik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap hakikat manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah. Kesimpulannya, syirik adalah dosa terbesar yang harus dijauhi dengan sungguh-sungguh. Menyadari ancaman syirik, memahami bentuknya, dan memperkuat tauhid serta ma'rifat adalah kunci agar seorang Muslim tetap berada di jalan lurus, dekat kepada Allah, dan terbebas dari kebinasaan spiritual yang abadi. Membunuh tanpa hak. Membunuh tanpa hak adalah salah satu dosa besar dalam Islam karena merenggut nyawa makhluk ciptaan Allah yang merupakan amanahnya.
Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nyawa sesama manusia karena setiap jiwa memiliki nilai yang tinggi. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33 menegaskan, barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa hak, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan ia telah memelihara seluruh manusia. Ayat ini menegaskan betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan membunuh, baik di dunia maupun di akhirat. Nyawa manusia adalah amanah Allah, dan mengambilnya secara sewenang-wenang termasuk pelanggaran besar terhadap kehendak pencipta. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membunuh tanpa hak, neraka adalah tempatnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembunuhan tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga, tetapi juga menimbulkan dosa yang berat bagi pelaku. Membunuh tanpa hak bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembunuhan terang-terangan, persekongkolan, atau bahkan akibat kemarahan yang tidak terkendali. Islam mengajarkan bahwa kemarahan atau dendam pribadi bukanlah alasan untuk mengambil nyawa orang lain. Semua tindakan harus berdasarkan keadilan yang ditetapkan Allah, karena mengambil nyawa tanpa hak adalah pelanggaran terhadap hukum ilahi dan hukum sosial manusia. Dari perspektif makrifat, membunuh tanpa hak merusak hati dan kesadaran spiritual seorang hamba. Hati yang terjerumus dalam tindakan membunuh akan tertutup dari cahaya iman, penuh dengan kebencian, dan jauh dari kedamaian batin. Makrifat mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Allah yang unik dan berharga, sehingga merenggut nyawa orang lain berarti menodai ciptaannya. Kesadaran ini menuntun seorang muslim untuk mengendalikan emosi, menjauhi kekerasan, dan menjaga keselamatan orang lain sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual. Membunuh tanpa hak juga berdampak sosial yang luas. Tidak hanya merusak keluarga korban yang kehilangan anggota terkasih, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat. Kekerasan menimbulkan trauma, dendam, dan siklus balas dendam yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, Islam menekankan prinsip keadilan dan penegakan hukum yang benar agar hak hidup setiap individu terjaga. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak halal darahnya kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Balasan qisas karena membunuh, orang yang keluar dari Islam, atau orang dewasa yang bersikap fasik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan yang sangat ketat terhadap pengambilan nyawa, menegaskan nilai moral dan etika yang tinggi. Selain itu, membunuh tanpa hak juga merupakan penghalang spiritual. Hamba yang melakukan dosa besar ini akan sulit menerima petunjuk Allah dan mengalami kerusakan batin yang dalam. Taubat yang tulus, penyesalan, dan usaha menebus kesalahan melalui keadilan dan amal syalih menjadi langkah penting untuk membersihkan dosa ini. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap dosa besar dapat diampuni oleh Allah jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Kesimpulannya, membunuh tanpa hak adalah dosa besar yang menghancurkan nyawa, hati, dan masyarakat. Islam menekankan perlindungan nyawa manusia sebagai amanah Allah dan menegakkan keadilan sebagai prinsip utama. Menjaga nyawa orang lain, mengendalikan kemarahan, dan menegakkan keadilan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah yang mendekatkan hamba kepada Allah dan menjauhkan dari siksa yang berat. Hati yang bersih dari tindakan ini akan menjadi ladang cahaya spiritual, kedamaian batin, dan keberkahan hidup dunia akhirat. Zina merusak kehormatan dan kehidupan. Zina termasuk dosa besar dalam Islam karena menyerang kehormatan individu, keluarga, dan tatanan sosial masyarakat. Zina bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hukum Allah yang mengatur hubungan manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 menegaskan, janganlah kamu mendekati zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan setan. Dalam ayat ini, Allah menekankan bahwa zina bukan hanya dilarang secara lahiriah, tetapi juga berdampak pada hati dan akal, karena merupakan perbuatan yang menjerumuskan pelaku dalam godaan setan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, zina adalah dosa besar yang paling dicintai setan untuk dilakukan manusia.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa dosa zina merupakan perangkap setan yang ingin merusak kesucian hati dan kehormatan manusia. Zina memiliki dampak yang luas bagi kehidupan sosial. Dari sisi individu, pelaku zina akan kehilangan kehormatan, mengalami rasa bersalah, dan kemungkinan besar menghadapi stigma sosial. Dari sisi keluarga, zina dapat menimbulkan perceraian, perselisihan, dan trauma psikologis bagi pasangan dan anak-anak. Dampak sosial lainnya adalah munculnya penyakit menular seksual, penyebaran ketidakpercayaan, dan kerusakan moral generasi muda. Islam memandang zina sebagai pelanggaran serius karena merusak fondasi keluarga dan masyarakat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Orang yang berzina tidak akan mendapatkan tempat di surga jika ia tidak bertaubat sungguh-sungguh." Hal ini menegaskan bahwa zina berdampak pada kehidupan akhirat sekaligus menutup pintu keberkahan dalam hidup dunia. Dari perspektif makrifat, zina merusak kesucian hati dan menjauhkan seorang hamba dari Allah. Hati yang terjerumus dalam perbuatan zina dipenuhi dengan hawa nafsu, keraguan, dan penyesalan, sehingga sulit menerima cahaya petunjuk dan ketenangan spiritual. Makrifat menekankan bahwa tubuh dan hati adalah amanah Allah, dan setiap muslim wajib menjaga kesucian diri agar hati tetap bersih, penuh keimanan, dan dekat dengan Allah. Menghindari zina bukan sekadar menahan pandangan atau menjaga aurat, tetapi juga menahan diri dari godaan hati, pikiran, dan ucapan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan maksiat. Islam memberikan pedoman konkret untuk mencegah zina, antara lain menjaga pandangan, menghindari pergaulan bebas, memperkuat ikatan keluarga, dan membangun kesadaran spiritual melalui salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa yang menjauhi zina, menjaga pandangan dan hati, maka Allah akan memberinya keberkahan dalam hidup dan menjaganya dari malapetaka." Hal ini menunjukkan bahwa menjauhi zina bukan sekadar larangan, tetapi juga cara memperoleh perlindungan, keberkahan, dan ketenangan batin. Selain itu, zina dapat terjadi akibat lemahnya iman dan kurangnya kesadaran spiritual. Oleh karena itu, pendidikan akidah, penguatan moral, dan pembinaan hati sangat penting untuk mencegah godaan ini. Taubat yang sungguh-sungguh dan amal syaleh dapat membersihkan dosa, namun pencegahan tetap menjadi langkah utama. Seorang muslim wajib menyadari bahwa hubungan intim hanya diperbolehkan dalam ikatan sah pernikahan, yang dirancang oleh Allah untuk menjaga kehormatan, cinta, dan ketertiban sosial. Kesimpulannya, zina adalah dosa besar yang merusak kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat. Menjauhi zina adalah kewajiban moral dan spiritual bagi setiap muslim agar hati tetap bersih, hidup diberkahi Allah, dan hubungan sosial tetap harmonis. Makrifat mengajarkan bahwa kesucian hati dan tubuh adalah amanah yang harus dijaga, sehingga seorang hamba dapat tetap dekat dengan Allah dan meraih keberkahan dunia akhirat. Mencuri dan merampas hak orang lain. Mencuri atau mengambil hak orang lain tanpa izin termasuk dosa besar dalam Islam, karena merusak prinsip keadilan dan amanah sosial yang ditetapkan Allah. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus dijaga, bukan hak mutlak individu untuk digunakan secara sewenang-wenang. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 menegaskan, "Potonglah tangan pencuri sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, sebagai peringatan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi, Maha Bijaksana." Ayat ini menunjukkan bahwa mencuri bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga dosa besar yang mendapat hukuman tegas demi menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya kecuali dengan cara yang benar." Pernyataan ini menekankan bahwa setiap harta milik manusia lain wajib dihormati. Mengambil hak orang lain, baik berupa uang, barang, atau hak-hak lain, akan menimbulkan dosa besar, memutus hubungan sosial, dan merusak kepercayaan di masyarakat. Tindakan mencuri tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Dari perspektif makrifat, mencuri adalah perbuatan yang menodai hati. Hati yang terbiasa mengambil hak orang lain akan menjadi keras,
penuh nafsu, dan jauh dari cahaya keimanan. Ma'rifat mengajarkan bahwa harta adalah titipan Allah dan seorang muslim wajib menjaga amanah tersebut. Dengan menahan diri dari mencuri, hati menjadi bersih dan seorang hamba dapat merasakan kedekatan dengan Allah serta ketenangan batin. Sebaliknya, hati yang terjerumus dalam pencurian akan selalu dihantui rasa takut, kebimbangan, dan rasa bersalah. Mencuri juga berdampak sosial yang luas. Kepercayaan antar individu menjadi rusak, solidaritas masyarakat menurun, dan keamanan publik terancam. Selain itu, pencurian menimbulkan stres dan trauma bagi korban, sehingga muncul ketidaknyamanan dan ketegangan dalam kehidupan sosial. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Siapa yang merampas hak saudaranya, maka Allah akan membalasnya di dunia maupun di akhirat." Pernyataan ini menegaskan bahwa dosa mencuri tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga mendapatkan balasan yang berat di akhirat jika tidak bertaubat. Islam memberikan panduan agar seorang muslim menghindari dosa ini, antara lain dengan memperkuat iman, menahan hawa nafsu, bekerja dengan jujur, dan membangun sikap keadilan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Orang yang menahan diri dari mencuri, menjaga hartanya sendiri, dan menghormati hak saudaranya, akan dilindungi oleh Allah dan diberikan keberkahan dalam hidup." Hal ini menunjukkan bahwa menjauhi pencurian bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga jalan menuju keberkahan, kedamaian batin, dan kebaikan sosial. Selain itu, pendidikan akhlak sejak dini sangat penting agar seseorang memahami pentingnya menjaga hak orang lain dan menghindari perbuatan tercela ini. Taubat dan memperbaiki diri juga menjadi jalan untuk membersihkan dosa mencuri yang telah dilakukan, tetapi pencegahan tetap menjadi langkah utama. Seorang muslim wajib menyadari bahwa menjaga harta orang lain adalah bagian dari ibadah, kepatuhan terhadap Allah, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, mencuri dan merampas hak orang lain adalah dosa besar yang merusak moral, hati, dan tatanan sosial. Islam menekankan perlindungan harta sebagai amanah Allah dan menegakkan keadilan sebagai prinsip utama. Menjauhi pencurian adalah kewajiban spiritual dan sosial agar hidup diberkahi, hati bersih, dan masyarakat aman serta harmonis. Ma'rifat mengajarkan bahwa harta bukan milik pribadi sepenuhnya, sehingga menahan diri dari mencuri menjadi bagian dari kesadaran iman dan ketaatan kepada Allah. Meminum minuman keras. Meminum minuman keras atau khamar termasuk dosa besar dalam Islam karena secara langsung merusak akal, yang merupakan anugerah Allah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Akal sehat adalah fondasi bagi seorang muslim untuk menjalankan ibadah, menjaga diri dari dosa, dan mengambil keputusan hidup yang tepat. Dengan meminum minuman keras, seorang hamba kehilangan kendali atas dirinya, dan hal ini membuka jalan bagi perbuatan maksiat lainnya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Ayat ini menegaskan bahwa khamar bukan hanya dilarang, tetapi merupakan perbuatan setan yang harus dijauhi demi keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Orang yang mabuk dan melakukan dosa dalam keadaan mabuk tetap bertanggung jawab di hadapan Allah." Pernyataan ini menunjukkan bahwa mabuk bukanlah alasan untuk membenarkan dosa. Seseorang tetap menanggung konsekuensi moral dan spiritual atas perbuatannya. Minuman keras menutupi kesadaran dan membutakan hati dari petunjuk Allah. Hamba yang terbiasa meminum khamar akan kehilangan kontrol diri, mudah terseret dalam kemaksiatan, dan menjauh dari zikir serta ibadah yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dari perspektif makrifat, minuman keras adalah penghalang utama bagi kesucian hati. Hati yang terjerumus dalam khamar menjadi gelap, mudah terhasut hawa nafsu, dan jauh dari kesadaran spiritual. Makrifat menekankan pentingnya menjaga akal dan kesadaran hati sebagai sarana mengenal Allah dan mencapai ketenangan batin. Hamba yang menjauhi minuman keras akan lebih mampu menahan godaan setan, menegakkan ibadah dengan khusyuk,
dan memelihara hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, menjauhi khamar bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga langkah penting dalam pertumbuhan spiritual dan kesadaran makrifat. Dampak sosial minuman keras juga sangat merusak. Keluarga sering menjadi korban kekerasan, keretakan rumah tangga, dan kemiskinan akibat kebiasaan mabuk. Masyarakat menjadi tidak aman karena mabuk meningkatkan risiko kriminalitas, kecelakaan, dan perilaku merusak lainnya. Islam menekankan prinsip perlindungan sosial, dan oleh karena itu, khamar dilarang keras agar hamba dan masyarakat tetap aman dan harmonis. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Orang yang menjauhi khamar, menjaga dirinya dari dosa, maka Allah akan memberkahi hidupnya dan melindungi keluarganya dari malapetaka." Pernyataan ini menunjukkan bahwa menjauhi minuman keras membawa keberkahan dunia dan keselamatan akhirat. Islam juga memberikan panduan praktis untuk mencegah konsumsi khamar, seperti menjauhi pergaulan yang buruk, menolak ajakan minum minuman keras, dan memperkuat iman melalui zikir, syalat, dan membaca Al-Quran. Pendidikan moral sejak dini sangat penting agar generasi muda memahami dampak minuman keras terhadap diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, taubat dan usaha memperbaiki diri menjadi jalan untuk membersihkan dosa yang telah dilakukan, tetapi pencegahan tetap menjadi langkah utama. Kesimpulannya, meminum minuman keras adalah dosa besar yang merusak akal, hati, dan tatanan sosial. Islam melarang khamar karena dampaknya yang merusak spiritual, moral, dan kehidupan sosial. Menjauhi minuman keras adalah kewajiban spiritual dan sosial, agar hati tetap bersih, akal sehat terjaga, dan hidup diberkahi Allah. Makrifat menekankan bahwa kesadaran diri dan akal adalah anugerah yang harus dijaga, sehingga seorang hamba dapat tetap dekat dengan Allah, mengendalikan hawa nafsu, dan hidup dalam keberkahan dunia dan akhirat. Membicarakan orang lain, ghibah. Ghibah atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, termasuk dosa besar dalam Islam karena merusak kehormatan individu dan menimbulkan ketegangan sosial. Islam memandang ghibah sebagai perbuatan yang sangat tercela karena menghancurkan reputasi seseorang dan mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik, maka jauhilah ghibah." Dalam ayat ini, Allah menggunakan perumpamaan yang sangat kuat untuk menggambarkan keburukan ghibah, menunjukkan bahwa membicarakan aib orang lain sama dengan memakan daging yang busuk yang tentu menimbulkan rasa jijik. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya ghibah lebih kejam daripada membunuh, karena ghibah membunuh kehormatan manusia." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ghibah tidak mengambil nyawa secara fisik, dampaknya terhadap hati dan kehormatan manusia sangat besar. Ghibah merusak kepercayaan sosial, menimbulkan permusuhan, dan mengikis rasa persaudaraan antar sesama muslim. Hati yang terbiasa melakukan ghibah akan menjadi keras, penuh dengan kebencian, iri hati, dan mudah terprovokasi untuk melakukan perbuatan tercela lainnya. Dari perspektif makrifat, ghibah menutup hati dari cahaya iman dan menghalangi seorang hamba untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Hati yang sibuk dengan aib orang lain tidak memiliki ruang untuk zikir, pengendalian diri, dan refleksi spiritual. Makrifat mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas kehormatan dan martabat, dan membicarakan aib mereka adalah pelanggaran terhadap amanah Allah. Dengan menjauhi ghibah, seorang muslim dapat membersihkan hatinya, menumbuhkan kasih sayang, dan memperkuat hubungan sosial yang harmonis. Ghibah juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang luas. Korban ghibah akan merasa terhina, rendah diri, dan tertekan secara emosional. Ketika ghibah menyebar di masyarakat, kepercayaan antar individu menurun, solidaritas melemah, dan kerukunan sosial terganggu. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan orang lain dan membangun masyarakat yang aman, adil, dan penuh kasih sayang. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Orang yang menyingkap aib saudaranya
akan dibalas oleh Allah dengan kehinaan dan penyesalan di dunia maupun di akhirat. Untuk menjauhi ghibah, seorang muslim dianjurkan untuk menjaga lisan, mengendalikan pikiran, dan fokus pada perbaikan diri sendiri. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa yang menahan lisannya dari ghibah, menjaga hati dan pandangannya, maka Allah akan menjaga dirinya dari dosa dan memberi keberkahan hidup." Selain itu, pendidikan moral dan spiritual sejak dini penting agar individu memahami akibat buruk dari ghibah dan mampu menahan godaan untuk membicarakan aib orang lain. Kesimpulannya, ghibah adalah dosa besar yang merusak kehormatan, hati, dan tatanan sosial. Islam menekankan larangan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan individu dan harmoni masyarakat. Menjauhi ghibah adalah kewajiban moral dan spiritual agar hati tetap bersih, hubungan sosial tetap harmonis, dan seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah. Makrifat mengajarkan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari ibadah, dan dengan menahan diri dari ghibah, seorang muslim menumbuhkan cinta, empati, dan ketenangan batin. Dusta dan bohong. Bohong atau berdusta termasuk dosa besar dalam Islam karena menyalahi prinsip kejujuran yang diperintahkan Allah, serta merusak hubungan sosial dan spiritual. Kejujuran adalah fondasi moral dan akhlak seorang muslim. Tanpa kejujuran, kehidupan individu maupun masyarakat menjadi rapuh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 30 menegaskan, "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta akan dibalas dengan siksa yang pedih." Ayat ini menunjukkan bahwa berdusta bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan pelanggaran serius yang mendapatkan hukuman berat di dunia dan akhirat jika tidak dihindari dan tidak dibarengi taubat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Orang yang suka berdusta tidak akan masuk surga." Pernyataan ini menegaskan bahwa kejujuran bukan sekadar etika sosial, tetapi juga kewajiban spiritual yang harus dijaga agar hati tetap bersih dan amal diterima oleh Allah. Bohong dapat berupa menutupi kebenaran, memanipulasi fakta, menyebarkan berita palsu, atau berbohong demi keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk kebohongan ini merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan konflik, dan membuka jalan bagi dosa-dosa lain yang lebih besar. Dari perspektif makrifat, berbohong menutup hati dari cahaya Allah dan menimbulkan kekosongan spiritual. Hati yang terbiasa berdusta menjadi keras, penuh ketakutan, dan gelisah karena selalu khawatir akan kebenaran yang terbongkar. Makrifat mengajarkan bahwa kejujuran adalah sarana utama untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menegakkan kejujuran dalam perkataan dan tindakan, seorang muslim mampu menjaga kesucian hati, meningkatkan kualitas ibadah, dan merasakan ketenangan batin. Sebaliknya, hati yang terbiasa berdusta akan selalu gelisah, sulit menerima petunjuk, dan terhalang dari cahaya iman. Dusta juga berdampak sosial yang luas. Ketika seseorang berbohong, ia merusak kepercayaan orang lain, mengganggu hubungan keluarga, dan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dusta membawa kebinasaan bagi manusia, karena ia merusak hubungan dan menimbulkan permusuhan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa berdusta bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga ancaman bagi keharmonisan sosial. Kepercayaan yang hilang sulit dikembalikan, dan masyarakat yang penuh kebohongan akan sulit membangun solidaritas, kerjasama, dan keadilan. Islam memberikan pedoman praktis untuk menjauhi kebohongan. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu berkata jujur, menjaga lisan, menahan diri dari omongan yang menyesatkan, dan memperbaiki perilaku dengan amal syaleh. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa yang menjaga lisannya dari dusta, maka Allah akan memberinya keberkahan dan kehormatan dalam hidupnya." Pendidikan moral dan spiritual sejak dini sangat penting agar individu memahami akibat buruk dari kebohongan dan mampu menegakkan kejujuran dalam segala situasi. Kesimpulannya, bohong dan berdusta adalah dosa besar yang merusak hati, iman, dan tatanan sosial. Islam menekankan kejujuran sebagai prinsip moral, etika, dan kewajiban spiritual. Menjauhi kebohongan adalah kewajiban bagi setiap muslim agar hati tetap bersih, hubungan sosial tetap harmonis, dan amal diterima oleh Allah.
Makrifat menekankan bahwa kejujuran adalah jalan utama menuju kedekatan dengan Allah, ketenangan batin, dan keberkahan hidup dunia akhirat. Menelantarkan syalat. Syalat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Menelantarkan salat termasuk dosa besar karena secara langsung merusak hubungan seorang hamba dengan Allah dan mengurangi kualitas iman. Salat bukan sekadar ritual formal, tetapi sarana komunikasi langsung antara hamba dan pencipta. Tempat mengekspresikan ketundukan, syukur, dan permohonan ampunan. Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5 menegaskan, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat bukan sekadar kelalaian kecil, melainkan pelanggaran serius yang berdampak pada kehidupan spiritual dan sosial seorang muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, perjanjian antara seorang hamba dengan Allah adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah memutus hubungan dengan Allah. Pernyataan ini menegaskan bahwa salat adalah inti dari ibadah, dan meninggalkannya sama dengan memutus tali hati dari Sang Pencipta. Menelantarkan salat dapat terjadi baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Orang yang lalai dalam salat biasanya mudah tergoda perbuatan maksiat lain, hatinya menjadi keras, dan sulit merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Dari perspektif makrifat, salat adalah sarana pembersihan hati dan penjernihan jiwa. Hati yang rajin salat akan dipenuhi cahaya iman, ketenangan batin, dan kesadaran spiritual. Sebaliknya, menelantarkan salat membuat hati gelap, penuh kebingungan, dan mudah terjerumus pada dosa-dosa lain. Makrifat mengajarkan bahwa salat bukan hanya kewajiban fisik, tetapi sarana refleksi diri, pengendalian hawa nafsu, dan hubungan batin yang tulus dengan Allah. Orang yang menunda atau meninggalkan salat kehilangan kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa, menumbuhkan kesadaran spiritual, dan meraih keberkahan hidup dunia akhirat. Menelantarkan salat juga berdampak sosial. Orang yang tidak konsisten dalam salat cenderung kehilangan disiplin, mudah terjerumus dalam kebiasaan buruk, dan memberi contoh yang kurang baik bagi keluarga dan lingkungan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, syalat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merusak agama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa salat memiliki peran penting tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas moral dan spiritual masyarakat. Islam memberikan pedoman agar seorang muslim tidak menelantarkan salat. Antara lain, menjaga waktu salat, memahami hakikat dan keutamaan salat, serta menanamkan kesadaran spiritual sejak dini. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang menjaga salat 5 waktu dengan penuh kesadaran, Allah menjamin keselamatan hidupnya, ketenangan hatinya, dan keberkahan rezekinya. Pendidikan akidah, penguatan iman, dan pemahaman makrifat sangat penting agar setiap muslim menyadari konsekuensi spiritual dari meninggalkan salat. Kesimpulannya, menelantarkan salat adalah dosa besar yang merusak hati, iman, dan tatanan sosial. Salat adalah sarana utama mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan menumbuhkan ketenangan batin. Menjaga salat adalah kewajiban spiritual dan moral agar seorang hamba tetap berada di jalan lurus, hidup diberkahi, dan hatinya dekat dengan Allah. Makrifat menegaskan bahwa salat bukan sekadar kewajiban fisik, tetapi penghubung hati dengan Sang Pencipta, kunci keberkahan, dan landasan kehidupan spiritual yang utuh. Kesimpulan dan refleksi. Mengenal dan memahami dosa besar adalah kewajiban bagi setiap muslim agar hidupnya selalu berada dalam bimbingan Allah, hati tetap bersih, dan amal diterima. Dalam konten ini telah dibahas 5 dosa besar yang paling penting untuk dihindari: syirik, membunuh tanpa hak, zina, mencuri, dan meminum minuman keras. Selain itu, pembahasan juga meliputi dosa besar lain seperti ghibah, bohong, dan menelantarkan salat. Semua dosa ini memiliki dampak luas, tidak hanya pada kehidupan individu, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan kualitas hubungan seorang hamba dengan Allah.
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Setiap hamba tergantung amalannya. Hindarilah dosa besar agar hatimu tetap bersih dan dekat kepada Allah." Hadis ini menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi spiritual yang serius. Dari perspektif makrifat, dosa besar menutup hati dari cahaya Allah. Hati yang terjerumus dalam dosa-dosa besar dipenuhi hawa nafsu, kebencian, ketakutan, dan gelisah. Sebaliknya, menjauhi dosa besar dan memperbanyak amal syaleh, membersihkan hati, menumbuhkan kesadaran spiritual, dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Makrifat menekankan bahwa hidup seorang muslim bukan sekadar menjalankan ibadah formal, tetapi juga menjaga kualitas hati, menjauhi kemaksiatan, dan menyadari tanggung jawab moral terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan pencipta. Dosa besar juga berdampak sosial yang luas. Syirik menyesatkan akidah, membunuh merenggut hak hidup orang lain, zina merusak kehormatan dan keluarga, mencuri mengganggu keamanan sosial, dan minuman keras menghilangkan akal sehat sehingga memicu perbuatan maksiat lainnya. Ghibah dan bohong merusak hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat, sedangkan menelantarkan salat melemahkan fondasi spiritual individu dan komunitas. Dengan demikian, setiap dosa besar bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak. Islam memberikan solusi agar dosa besar dapat dihindari, yaitu melalui taubat yang sungguh-sungguh, introspeksi diri, penguatan iman, pendidikan moral, serta amalan zikir dan salat. Taubat bukan hanya penyesalan verbal, tetapi mencakup pengakuan dosa, penyesalan mendalam, meninggalkan perbuatan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Setiap dosa besar dapat diampuni oleh Allah jika seseorang sungguh-sungguh bertaubat sebelum ajal menjemputnya." Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk kembali kepada Allah selalu terbuka bagi mereka yang mau membersihkan diri. Refleksi terhadap dosa besar mengajarkan kita bahwa hidup seorang muslim harus senantiasa diwarnai kesadaran akan konsekuensi setiap tindakan. Menjauhi dosa besar bukan sekadar takut akan hukuman, tetapi juga bentuk cinta kepada Allah, kepedulian terhadap sesama manusia, dan usaha untuk menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Makrifat menekankan bahwa hati yang bersih, akal yang sehat, dan hubungan yang harmonis dengan sesama merupakan bagian dari ibadah yang diterima Allah. Kesimpulannya, mengenal dan menghindari dosa besar adalah fondasi kehidupan spiritual, moral, dan sosial seorang muslim. Syirik, membunuh tanpa hak, zina, mencuri, meminum minuman keras, ghibah, bohong, dan menelantarkan salat adalah perbuatan yang harus dijauhi agar hati tetap bersih, amal diterima, dan hidup diberkahi Allah. Refleksi mendalam terhadap dosa besar mengingatkan setiap hamba untuk selalu introspeksi, bertaubat, dan menumbuhkan kualitas iman, sehingga hidup ini tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan keberkahan akhirat. Hidup dalam kesadaran dosa besar dan menjauhinya adalah wujud ketaatan, makrifat, dan cinta sejati kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembahasan tentang dosa-dosa besar yang wajib kita hindari. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk introspeksi diri, menjauhi perbuatan dosa, dan mendekatkan hati kepada Allah. Saudara seiman, ingatlah bahwa setiap langkah untuk bertaubat, memperbaiki akhlak, dan memperkuat iman adalah amal yang dicintai Allah. Mari kita terus belajar bersama, memperbanyak zikir, menjaga hati, dan menegakkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Jika materi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, agar kita semua bisa saling mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Terima kasih telah belajar bersama saya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, membersihkan hati, dan menerima amal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.